Sosok yang satu ini tidak kalah inspiratif karena di tengah arus modernisasi, masuknya kesenian-kesenian modern bahkan dari luar negeri yang menggerus dan menyingkirkan kesenian-kesenian tradisional asli Indonesia, maka warga Malang yang satu ini sebaliknya, dia berusaha mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kesenian tradisional khas Malang, yaitu wayang topeng. Nah, saya sekarang lagi menuju ke sana, tapi sebelum bertemu dengan Mas Tri Handoyo, ada baiknya kita ikuti kisahnya berikut ini. Denyut kehidupan perkesenian begitu terasa di Padepokan Asmoro Bangun yang berada di Dusun Kedung Monggo, Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tri Handoyo adalah sosok di balik maraknya kegiatan perkesenian di Padepokan ini. Handoyo adalah cucu Mbah Karimun, maestro wayang topeng Malang, dan juga pembuat topeng wayang Malang yang handal. 3, 4, 5. Latihan tari ini diadakan setiap hari Minggu. Pesertanya bukan hanya dari Dusun Kedung Monggo, namun juga dari dusun lain. Bahkan beberapa siswa sekolah dari Malang juga ikut latihan menari di sini. Ikut berlatih wayang topeng karena di sini anak muda jarang ikut wayang topeng. Karena itu saya ingin berlatih dan melestarikan wayang topeng di Kedung Monggo ini. Handoyo tidak menarik bayaran dari anak-anak yang berlatih tari di sini. Karena tujuan melatih tari ini untuk melestarikan seni tradisional, khususnya wayang topeng Malang. Delapan tahun yang lalu itu saya membuat anak-anak ini, saya mengajari mereka. Memang mereka tidak saya tarik biaya, memang tujuannya untuk regenerasi wayang topeng khususnya yang ada di Kedung Monggo. Di luar hari Minggu, Padepokan Asmoro Bangun juga tetap marak dengan kegiatan latihan tari. Hari ini misalnya, beberapa orang yang berprofesi sebagai dokter dengan tekun mengikuti arahan Handoyo dan istrinya Saini berlatih tari. Kita latihan dari 2 bulan yang lalu, latihan 1 minggu 2 kali. Kesulitannya karena memang kita sama sekali tidak ada background dari tari sendiri, jadi kita sama sekali buta. Jadi kita mulai dari nol, mulai latihan gerakan dasar, latihan menghitung gerakan, latihan menyamakan musik, menyamakan gerak satu sama lain, dan itu sangat susah kalau menurut. Berbeda dari latihan tari bagi anak-anak, latihan tari bagi para dokter ini dikenai biaya. Pemasukan dari melatih tari ini sebagian digunakan Handoyo untuk biaya pengelolaan padepokan. Iya, kalau menurut saya ini sangat baik sekali ya, karena semakin banyak orang dari beberapa kalangan ya istilahnya, bukan hanya orang awam saja, tapi orang yang punya istilahnya punya label ya di belakangnya. Mereka mengenal tentang topeng, tentang keberadaan kita di sini, itu malah lebih perkenalkan lagi, lebih banyak orang yang tahu tentang kesenian topeng khususnya di Kedung Monggo.
Selain latihan tari, di Padepokan ini juga secara rutin digelar latihan karawitan. Latihan karawitan yang diadakan 2 kali seminggu ini juga dilaksanakan gratis. Kalau sebelumnya kan cuma nari aja Pak ya. Jadi kalau dulu nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apa, cuma nganggur aja di rumah tiap malam. Kok nggak enak gitu, kebiasaan. Jadi setiap Selasa, Jumat sama Minggu ikut aja latihan sampai sekarang ini. Kok duwe bojo sing elek rupane lawan abo kabeh apa ora? Tujuan latihan karawitan ini untuk regenerasi, karena tanpa adanya penabuh gamelan, maka pentas wayang topeng Malang tidak dapat terlaksana. Itu. Nah, pada waktu itu Gebiak ada pertunjukan rutin yang seperti minggu yang depan ini. Ternyata pemusiknya itu tidak ada. Itu kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, kemudian saya itu merasa iba terenyuh gitu. Rasanya bagaimana kalau itu sebenarnya punya pemikiran untuk membuat regenerasi untuk pemusik. Tapi kendalanya ke pelatih. Itu pernah kita mau belajar sendiri, tapi memang kalau tidak ada pelatih ya susah ngoten. Nah, akhirnya saya itu ada teman ya yang namanya Pak Samad itu, kemudian dia saya tawari untuk membantu melatih di sini, ternyata dia itu bersedia. Selain melatih tari di Padepokan, Tri Handoyo juga melatih tari di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang sebagai dosen tamu. Saya di sana diminta untuk membantu melatih praktek istilahnya. Itu khusus untuk tari Malang. Jadi yang saya sampaikan nanti ada tari topeng juga, terus ada tari Putri Beskalan, ada tari Remo, tapi juga versinya Malang. Topeng.
Hasil misalnya pembelajaran tari, terus pembuatan topeng memang kita sisihkan sedikit untuk semua pembiayaan pemeliharaan ini. Awalnya Handoyo sama sekali tidak tertarik untuk berlatih tari wayang topeng Malang dan juga meneruskan usaha pembuatan topeng. Namun karena amanat ibunya, Handoyo yang saat itu duduk di bangku kelas 2 SMP, akhirnya berlatih membuat topeng dari sang kakek, Mbah Karimun. Kecil tidak minat membuat topeng karena ayahnya sudah meninggal. Saya suruh meneruskan membuat topeng ini karena biar tidak punah. Dorongan dari sang istri meneguhkan usaha Handoyo untuk terus menghidupkan kegiatan berkesenian di Padepokan, sekaligus melestarikan wayang topeng Malang. Dalam hal bekerja semua kita selalu berbagi, entah itu menghitung keuangan atau itu gimana misalnya kesenian itu bisa maju karena kita berdua memang sama-sama suka di bidang seni. Kalau dulu waktu saya masih muda, itu saya pelajari semua tari, semua seni. Tapi setelah menikah dengan Mas Handoyo, karena Mas Handoyo di sini mulai dari ayah, ibu, dari ayah, kakek adalah pewaris wayang topeng. Jadi saya hanya mendukung di bidang ini saja sampai sekarang. Jejak Handoyo untuk melestarikan kesenian tradisional kini diikuti dua anaknya yang telah mahir menarikan berbagai macam tari tradisional. Anak Handoyo juga telah ikut pementasan wayang topeng Malang di berbagai kota, bahkan di mancanegara. Saya belajar tari topeng sejak saya TK. Saya melihat ibu dan ayah saya menari, jadi saya ingin melestarikan topeng Malangan. Saya bisa menari topeng, bisa tampil di berbagai tempat seperti di Malang, di Surabaya, sama di luar negeri di Thailand. Padepokan Seni Topeng Asmorobangun mengadakan acara rutin yang dilakukan setiap bulan yang kita sebut dengan Kebiak Malang Senantian. Malam ini kita menampilkan cerita Pandi dengan judul Pandi Kutonorowoso. Selamat menyaksikan. Jadi kalau untuk pertunjukan Kebiak itu memang saya pilih ya. Karena kalau untuk mengeluarkan semua anak-anak yang belajar itu kita terkendala dengan kostumnya. Karena kostumnya kita sangat terbatas. Jadi biasanya kita gilir memang, setiap 1 bulan sekali kita gilir. Jadi misalkan anak ini kalau dia dari singkatnya itu sudah kelihatan dia tokoh yang baik atau tokoh Jawa, ya kita tempatkan di sana gitu. Seperti itu. Kalau Anda melihat gerakan-gerakan tadi, itu kelihatan karakter Malangan, yaitu lugas, lurus, jujur, apa adanya. Dan itulah yang harus dikembangkan oleh orang Malang sendiri, harus mengerti hal ini. Dan Mas Handoyo sedang bergerak dengan tenang, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan teman-teman sekampung di sini. Jadi menurut saya hal itu sungguh-sungguh kekayaan bagi Malang, tetapi juga bagi bangsa. Karena Mas Handoyo juga sudah ke Thailand, kemana-mana ya,
untuk mengembangkan topeng ini. Nah, sekarang ini kita sedang menuju ke Padepokan Mas Tri Handoyo. Saya ingin mengajak Anda untuk bertemu langsung dengan sosok warga Malang yang satu ini. Terus pakai kacamata kayaknya. Wah, Mas Tri ya? Iya. Waduh, luar biasa ini. Ini lagi latihan apa ini? Latihan tari untuk tari topeng Malang. Tari topeng Malang? Ya. Topengnya mana ini? Topengnya. Oh, ini dasar-dasarnya dulu. Dasarnya saja dulu supaya mereka bisa nanti kalau sudah hafal dengan ragam geraknya, Ya, kemudian dia dipelajari pakai topeng. pakai topeng. Ya. Jadi anak-anak ini anak-anak dari mana aja? Anak-anak warga sekitar yang banyak memang kita mengkhususkan untuk anak-anaknya warga sekitar. Karena Dari kampung-kampung sini gitu? ya dari sini. Karena kita memang untuk regenerasi. Oh, ini topengnya? Ya. Oh, Nah ini salah satu topengnya. ini topeng kalau udah Topeng jadi Malang, ya? ya. Oh, ini jenis topeng apa sih namanya? Ini namanya Panji Asmorobangun. Berapa karakter yang... Kita mempunyai 76 karakter topeng. Itu nanti di sana. Oh, ini makainya gini ya? Ya. Boleh jadi dipakai? Tali, silakan. Terus pakai kacamata kayaknya. Jadi topengnya jenggotan. Jadi ini Anda buat sendiri nih? Ya, itu saya buat sendiri. Buatnya di mana? Buatnya di sebelah sana. Nah, boleh kita lihat Monggo, situ silakan. ya. Ya. Udah tahu topeng apa sudah? Ya, jadi dari bentuk globalnya, Iya. bentuk globalnya itu pembagiannya untuk toko yang baik sama yang jahat itu pada bentuk mata. Kalau dia bulatnya seperti ini, nanti dia itu jadi toko antagonis. Oh, Jadi yang dia jahat-jahat matanya matanya bulat. udah dibuletin. Ya. Tapi kalau untuk toko Panji dia cuma dia atas melengkung, tapi ini nanti banyak agak lurus. Oh, terus nanti ngalusinnya? Dikosok biasa. Oh, sudah Manual mulai ya, di itu. semuanya manual ya. Jadi tinggal berapa orang yang bisa bikin topeng ini? Yang bisa membuat saya dengan Mas Raimun ini. Di kampung ini tinggal 2 aja. Iya. Hah? Tinggal 2, tapi Wah, ada kalau gitu ada manusia regenerasi. langka. Iya. Yang sudah jadi di mana? Sudah jadi di dalam. Oh, Silakan. kita coba Ya. lihat dalam ya. Oh, jadi ini lagi ngecat. Ya, proses pengecatan. Nah, soal warna itu ada arti nggak? Misalnya hijau apa, merah apa, atau estetika aja? Ya, jadi kita ada 5 warna dasar ya, itu sebagai patokan. Itu artinya ada merah, kuning, putih, hijau, sama hitam. Jadi merah itu artinya pemberani, kuning itu ceria atau kesenangan, putih itu suci atau setia. Ini ya. Oh gitu ya? Ya, yang hijau itu kedamaian atau kesuburan, yang hitam itu bijaksana. Oh, kalau hitam bijaksana. Bijaksana. Ya. Tapi simbol warna itu bukan berarti dia
jahat dan baik, tapi nanti dikembalikan lagi kepada karakter topengnya. Karakter topengnya. Ya. Tapi kalau Anda bagaimana cara Anda untuk membuat anak-anak muda tertarik? Ya, sekarang misalkan kesenian wayang topeng. Wayang topeng itu kan dulu durasinya sangat panjang seperti wayang kulit, tapi sekarang saya buat perpendek. Jadi kalau dulu itu hampir sekitar 8 jam, kalau sekarang saya buat bisa 15 menit, bisa 30 menit. Nah, terus percakapannya juga yang dulu bahasa yang Jawa, yang lama, itu sekarang dibuat bahasa sehari-hari. Tapi seperti Sendon, Sulu itu tetap. Jadi penyampaiannya lebih mudah dimengerti. Kalau dalam wayang topeng ini nilai-nilai apa yang ingin diwariskan kepada generasi muda atau penonton atau siapapun yang melihat pertunjukan ini? Nilai-nilai apa yang paling kuat yang ingin diwariskan? Ya, sebenarnya di cerita Panji sendiri adalah pembelajaran hidup sehari-hari. Jadi di sana itu memang disampaikan bahwa ke masyarakat bagaimana caranya itu masyarakat hidup baik dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu hidup baik dengan lingkungan, atau seperti pemeliharaan lingkungan seperti itu. Terus bagaimana masyarakat atau orang itu hidup baik dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita kalau kita pasti ada masalah, kita pasti harus larinya pada satu itu. Oke, kita kembali ke tempat-tempat sanggar, nari. ya, silakan. Ini gampang nggak sih belajar nari itu? Dicoba. Coba. Mungkin. Gimana? Kakinya lebar. Kurang lebar. Ya, ditekuk. Ya, dadanya. Jadi yang jari yang tengah. Jari yang tengah. Ya. Oh, ini yang gini ya? Ya, enggak, yang ini, yang betul yang kanan. Gini. Ini berdiri. Nah, ini berdiri. Berdiri tuh gini. Oh, ini turun. Ya, seperti itu. Terus? Nah, misalkan. Tuh. Tuh. Ditarik. Yang ini ditarik. Tuh. Yang nanti saya ditarik. Ini. Yang di sana, yang panjang. Oh, yang panjang. Yang panjang ditarik. Tuh. Tuh. 2, 3, 4, ya seperti itu. Nah. Tuh, 2. Ini ngarang gak gampang ya. Ini ngapalinnya susah ya. Sampai berapa gerak sih? Banyak ragam gerak. Mereka ini sudah dapat hampir semua materi karena memang saya cetak untuk pemain wayang topeng. Jadi mereka sudah bisa menjalankan sebuah lakon. Adik-adik sama Mas Tri Ya, Pak. dan keluarga, saya senang sekali ya bisa ada di sini, bisa dengar kisah ini. Nanti dengan diceritakan di acara Kick Andy, mudah-mudahan banyak orang terinspirasi. Ya, Pak. Bahwa seni tradisional itu tidak kalah dengan seni modern, bahkan untuk Indonesia sendiri mempunyai nilai-nilai yang lebih tinggi. Ya, betul. Karena itu sesuai dengan kultur kita, adat istiadat kita, budaya kita ya. Nah, saya hari ini atas nama pelukis terkenal di Indonesia, namanya Pak Sri Hadi Sudarsono ya. Beliau itu tinggal di Bandung. Beliau tadinya mau datang ikutan ke sini, tapi oleh karena kesibukan maka beliau tidak bisa hadir. Cuma beliau menitipkan sesuatu untuk pengembangan seni tradisional wayang topeng di Malang ini. Nah, apa yang ingin beliau sampaikan adalah bantuan dana senilai 75 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya. Jadi harapan beliau, anak-anak di sini dan tentu saja Mas Tri sebagai motor ya dan keluarga bisa mengembangkan dan terus melestarikan seni tradisional wayang topeng. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Apa komentar Mas Tri setelah menerima dukungan dari Pak Sri Hadi Sudarsono? Iya. Kalau saya sendiri itu sangat terharu ya, karena terus berterima kasih sangat yang banyak kepada beliaunya, karena memang kita ini berjalan itu apa adanya. Jadi kita tidak
memang tidak apa ya istilahnya menunggu dari pemerintah, kita memang berjalan bagaimana kesenian di wayang topeng itu tetap jalan seperti itu. Mungkin dengan bantuannya beliau mungkin bisa nanti bisa membelikan kostum untuk sanggarnya tiap minggu supaya mereka bisa lebih giat belajar. Katanya kostumnya udah jelek-jelek ya? Belum punya kaos sanggar. Belum Iya. punya. Terus mungkin untuk apa ganti sampur. Iya. Mungkin untuk peralatan-peralatan yang lain. Dan gitu. katanya peralatannya juga ingin dikembangkan Iya, ya. betul sekali. Ya, mudah-mudahan Iya, dukungan terima kasih dana banyak. ini Iya. bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Iya, terima kasih Dan banyak. Iya. wayang topeng terus lestari Ya. sepanjang hayat. Iya. Baik, di akhir acara ini saya ingin juga berbagi kisah-kisah inspiratif melalui satu buku, yaitu Kick and the Heroes, para pahlawan penembus batas. Ini mirip dengan kisah dari Mas Tri dan Ibu Penny yang inspiratif. Maka buku ini bisa Anda dapatkan melalui website kickandy.com. Akhir kata, saya berharap kisah inspiratif dari Mas Tri Handoyo dan Ibu Penny Budi Astuti bisa menginspirasi kita semua untuk berbuat baik bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di lingkungan kita. Sampai jumpa. Kami tidak menyangka Pak bahwa kami akan mendapat sesuatu dana yang sangat luar biasa dari beliaunya Bapak Sihadi. Itu menurut kami dana itu sangat berguna sekali bagi kami karena kami sangat ya terus terang saja kami sangat membutuhkan untuk semua biaya perawatan terus pengembangan juga yang di sini.